Kita akan lanjutkan mendengarkan renungan firman Tuhan pagi hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa untuk para lektor bisa mempersiapkan diri. Ibu Neliana di 1 Tawari pasal 10 ayat 1 sampai 14. Ibu Cinta Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 1 sampai 18. Nanti Pak Enado Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 19 sampai 40. Kita akan berdoa. Silakan Pak Ujang. Silakan Pak Ujang. Silakan Pak. Bapa yang kami sembah dalam Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan atas berkat dan anugerah-Mu yang Kau berikan kepada kami di pagi hari ini ya Bapa. Bapa, terima kasih Engkau hadir di tengah-tengah kami dalam ibadah embun pagi ini. Saat sebentar kami akan masuk firman Tuhan yang akan Engkau pakai hamba-Mu Pastor Paul untuk menyampaikannya Bapa. Tuhan memberkatinya, apa yang disampaikannya seperti benih yang ditaburkan di tanah yang subur. Berkati kami semua agar firman-Mu dimeteraikan dalam setiap hati kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni dosa dan pelanggaran kami di hari ini ya Bapa. Berfirmanlah Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami siap mendengarkannya. Amin. Amin, terima kasih. Silakan Ibu Neliana. Baik, terima kasih Pak Ateng. Salam Pak Ateng. Salam Pastor Paul, Bu Ana, Wesley. Salam Bapak Ibu semua yang ada di Zoom dan di YouTube. Dan salam untuk saudara kami yang menonton kembali siaran ini. Puji Tuhan, marilah kita melanjutkan pembacaan firman Tuhan dari kitab 1 Tawarik 10 ayat 1 sampai 14. Demikian firman Tuhan. Orang Filistin berperang melawan orang Israel. Orang-orang Israel melarikan diri dari hadapan orang Filistin. Dan banyak yang mati terbunuh di pegunungan Gilboa. Orang Filistin terus mengejar Saul dan anak-anaknya dan menewaskan Yonatan, Abinadab, dan Malkisua, anak-anak Saul. Kemudian makin beratlah pertempuran itu bagi Saul. Para pemanah menjumpainya dan melukainya. Lalu berkatalah Saul kepada pembawa senjatanya, "Hunuslah pedangmu dan tikamlah aku, supaya jangan datang orang-orang yang tidak bersunat ini memperlakukan aku sebagai permainan." Tetapi pembawa senjatanya tidak mau, karena ia sangat segan. Kemudian Saul mengambil pedang itu dan menjatuhkan dirinya ke atasnya. Ketika pembawa senjatanya melihat bahwa Saul telah mati, ia pun menjatuhkan dirinya ke atas pedangnya, lalu mati. Jadi Saul, ketiga anaknya, dan segenap keluarganya sama-sama mati. Ketika dilihat seluruh orang Israel yang di lembah bahwa tentara telah melarikan diri dan bahwa Saul serta anak-anaknya sudah mati, maka mereka meninggalkan kota-kota mereka, lalu melarikan diri juga. Kemudian datanglah orang Filistin dan menetap di sana. Ketika keesokan harinya orang Filistin datang merampasi orang-orang yang mati terbunuh itu, didapati mereka Saul dan anak-anaknya tergelimpang di pegunungan Gilboa. Mereka merampasinya dan mengambil kepala Saul dan senjata-senjatanya.
lalu menyuruh orang berkeliling di negeri orang Filistin untuk menyampaikan kabar itu kepada berhala-berhala mereka dan kepada rakyat. Kemudian mereka menaruh senjata-senjata Saul di kuil Allah mereka. Tetapi batu kepalanya dipakukan mereka di rumah Dagon. Ketika seluruh Yabes Gilead mendengar tentang segala yang telah dilakukan orang Filistin terhadap Saul, maka bersiaplah segenap orang gagah perkasa, lalu pergi mengambil mayat Saul dan mayat anak-anaknya. Mereka membawanya ke Yabes dan menguburkan tulang-tulang mereka di bawah pohon besar di Yabes. Sesudah itu, berpuasalah mereka 7 hari lamanya. Demikianlah Saul mati karena perbuatannya yang tidak setia terhadap Tuhan. Oleh karena ia tidak berpegang pada firman Tuhan. Dan juga karena ia telah meminta petunjuk dari arwah. Dan tidak meminta petunjuk Tuhan. Sebab itu, Tuhan membunuh dia dan menyerahkan jabatan raja itu kepada Daud bin Isai. Ya, terima kasih Bu Neliana. Selanjutnya Ibu Cinta. Baik, Pak Pen. Kisah Para Rasul 16 ayat 1 sampai 18. Paulus datang juga ke Derbe dan ke Listra. Di situ ada seorang murid bernama Timotius. Ibunya adalah seorang Yahudi dan telah menjadi percaya, sedangkan ayahnya seorang Yunani. Timotius ini dikenal baik oleh saudara-saudara di Listra dan di Ikonium. Dan Paulus mau supaya dia menyertainya dalam perjalanan. Paulus menyuruh menyunatkan dia karena orang-orang Yahudi di daerah itu. Sebab setiap orang tahu bahwa bapaknya adalah orang Yunani. Dalam perjalanan keliling dari kota ke kota, Paulus dan Silas menyampaikan keputusan-keputusan yang diambil para rasul dan para penatua di Yerusalem dengan pesan supaya jemaat-jemaat menurutinya. Demikianlah jemaat-jemaat diteguhkan dalam iman dan makin lama makin bertambah besar jumlahnya. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia, karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Setelah melintasi Misia, mereka sampai di Troas. Pada malam harinya, tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya, katanya, "Menyeberanglah kemari dan tolonglah kami." Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang di sana. Lalu kami bertolak dari Troas dan langsung berlayar ke Samotrake. Dan keesokan harinya tibalah kami di Neapolis. Dan dari situ kami ke Filipi, kota pertama di bagian Makedonia ini. Suatu kota perantauan orang Roma. Di kota itu kami tinggal beberapa hari. Pada hari Sabat kami keluar pintu gerbang kota. Kami menyusur tepi sungai dan menemukan tempat sembahyang Yahudi yang sudah kami duga ada di situ. Setelah duduk, kami berbicara kepada perempuan-perempuan yang ada berkumpul di situ. Seorang dari perempuan-perempuan itu yang bernama Lydia turut mendengarkan. Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira yang beribadah kepada Allah. Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Sesudah ia dibaptis bersama-sama dengan seisi rumahnya, ia mengajak kami. Katanya, "Jika kamu berpendapat bahwa aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, marilah
menumpang di rumahku. Ia mendesak sampai kami menerimanya. Pada suatu kali ketika kami pergi ke tempat sembahyang itu, kami bertemu dengan seorang hamba perempuan yang mempunyai roh tenung. Dengan tenungan-tenungannya, tuan-tuannya memperoleh penghasilan besar. Ia mengikuti Paulus dan kami dari belakang. Sambil berseru katanya, "Orang-orang ini adalah hamba Allah yang Maha Tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan." Hal itu dilakukannya beberapa hari lamanya. Tetapi ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu, ia berpaling dan berkata kepada roh itu, "Demi nama Yesus Kristus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini." Seketika itu juga keluarlah roh itu. Ya, silakan Fernando bisa lanjutkan. Apakah suara latar belakang jelas, Pak? Nggak kedengeran. Ya, lanjut Oh aja. ya, saya lanjutkan. Ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapat penghasilan lenyap, maka mereka menangkap Paulus dan Silas, lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa. Setelah mereka membawa keduanya menghadap pembesar-pembesar kota itu, berkatalah mereka katanya, "Orang-orang ini mengacaukan kota kita ini karena mereka orang Yahudi, dan mereka mengajarkan adat istiadat yang kita sebagai orang Rom tidak boleh menerimanya atau menurutinya." Juga orang banyak bangkit menentang mereka. Lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh mengoyakkan pakaian dari tubuh mereka dan mendera mereka. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan ketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri, karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya, "Jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini." Kepala penjara itu menyuruh membawa suluk, lalu berlari masuk dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantarkan mereka keluar sambil berkata, "Tuan-tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka. Dan ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Setelah hari siang, pembesar-pembesar kota menyuruh pejabat-pejabat kota pergi kepada kepala penjara dengan pesan, "Lepaskanlah kedua orang itu." Kepala penjara meneruskan pesan itu kepada Paulus, katanya, "Pembesar-pembesar kota telah menyuruh kami melepaskan kamu. Jadi keluarlah kamu sekarang dan pergilah dengan selamat." Tetapi Paulus berkata kepada orang-orang itu, "Tanpa diadili, mereka telah mendera kami, warga negara Roma, di muka umum, lalu melemparkan kami ke dalam penjara. Sekarang mereka mau mengeluarkan kami dengan diam-diam. Tidak mungkin demikian. Biarlah mereka datang sendiri dan membawa kami keluar." Pejabat-pejabat itu menyampaikan perkataan itu kepada pembesar-pembesar kota. Ketika mereka mendengar bahwa Paulus dan Silas adalah orang Rom, maka takutlah mereka. Mereka datang minta maaf
lalu membawa kedua rasul itu keluar dan memohon supaya mereka meninggalkan kota itu. Lalu mereka meninggalkan penjara itu dan pergi ke rumah Lydia, dan setelah bertemu dengan saudara-saudara di situ dan menghibur mereka, berangkatlah kedua rasul itu. Demikian firman Tuhan. Ya, terima kasih untuk para rektor, Pak Hernaldo, Bu Cinta, dan Ibu Neliana. Kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan pagi hari ini dengan judul Saul. Silakan Pastor Paul. Oke, haleluya. Firman Tuhan selalu baru setiap hari. Bagi orang-orang yang mencari Tuhan dan hanya mengharapkan Tuhan saja dalam hidupnya. Kalau pengharapanmu kepada yang lain-lain, firman Tuhan tidak bisa jadi baru, saudara. Ya, bahkan firman Tuhan itu akan menjadi batu sandungan bagimu. Karena pengharapanmu bukan hanya kepada Tuhan. Sehingga firman Tuhan itu yang akan menghambat hidupmu malah. Ya, karena ketika kamu lagi berharap sama yang lain, sama dukun-dukun, sama sio-sio, ya, dan pertolongan-pertolongan dari roh-roh yang lain, firman Tuhan akan menghalangimu, saudara. Nah, saudara, hari kita belajar tentang Saul, saudara, ya, hidupnya Saul. Saul ini artinya apa, saudara? Saul ini artinya ditanyakan, ya, dipertanyakan atau bertanya, ya. Berarti bentuknya itu bentuknya pasif atau aktif, saudara, ya. Jadi bisa dalam berbagai bentuk, ya, nama Saul ini. Kata Saul, ya, kata Sya'al, ya, Sya'al. Artinya bertanya, dipertanyakan, atau dipertanyakan, atau bertanya. Karena memang pada awalnya, ya, si Saul ini, dia bertanya, cari seorang nabi, mencari Tuhan. Zaman itu kalau mencari nabi itu nyari Tuhan, saudara. Saul ini memang seumur hidupnya itu selalu bertanya-tanya. Nah, itu kayak yang tadi itu, kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Nah, itu saudara, itulah Saul, ya, dia bertanya-tanya. Sungguh sangat bagus sekali, ya, kalau Anda adalah orang yang suka bertanya, ya, karena malu bertanya sesat di jalan. Namun hati-hati, saudara, jangan terlalu banyak nanya, karena malu bertanya sesat di jalan, banyak tanya, malu-maluin, saudara. Nah, itu dia kan. Malu bertanya sesat di jalan, banyak tanya, malu-maluin. Maksudnya, karena dia banyak nanya. Mengapa orang terlalu banyak nanya, coba, saudara? Mengapa orang terlalu banyak nanya? Karena hatinya nggak mantap, saudara. Nanya lagi, ya. Baru jalan ini, tanya lagi, gitu ya. Ini baru sebentar 5 menit, apa ya? Tanya lagi, benar nggak nih? Karena hatinya nggak mantap gitu, wah, gitu ya. Dengan begitu, saudara, ya. Karena hatinya nggak mantap. Bertanya itu bagus, saudara, supaya kita tahu. Harusnya kita bertanya, ya. Kami belajar, ya, selama kami belajar dan kuliahnya postgraduate doktoral, PhD, tapi yang ngajar rabi-rabi ini, dia senang kalau kami nanya, saudara. Tapi dari pertanyaannya, ya, mereka jengkel kalau kita nanyanya salah. Kita nanya, mereka senang kalau kita nanya. 30%, ya, bilang, ya, nilai dari nilai, ya, dari semua kredit yang kita kumpulkan adalah ketika kita bertanya. Tapi mereka jengkel kalau kita nanyanya ngawur, saudara, ya. Dari pertanyaannya kita sebenarnya, mereka tahu kita ini ngerti apa enggak, ngawur apa enggak, kita ini denger enggak dia ngomong. Itu penting, saudara, ya. Nah, itulah Sya'al atau Saul itu, saudara, ya. Yang orang yang ingin tahu, ya, orang yang ingin mencari kebenaran. Asalnya benar, saudara. Dia ingin mencari yang benar. Tapi lama-kelamaan, ya, orang yang mencari kebenaran ini, karena dia sudah hidup di dalam kelimpahan, dia tidak lagi mencari kebenaran. Dia bertanya-tanya untuk membenarkan dirinya sendiri. Wah, ajaib, saudara. Ya, tadinya dia mencari kebenaran, saudara. Tapi lama-lama dia bertanya-tanya untuk mencari kebenaran buat dirinya sendiri. Dia mencari dukungan dari banyak orang untuk membenarkan dirinya sendiri. Dan itu kejadian, saudara, ya, di dalam hidupnya Saul itu sendiri, ya. Dari dia banyak, ayo kita nanya, dia kehilangan ternaknya, lalu dia pergi cari Nabi Samuel. Dia bertanya, tanyakan kepada Tuhan. Tapi kemudian di masa dia sudah di puncak hidupnya dia,
dia bertanya-tanya kepada orang mana yang baik buat menyenangkan orang banyak dan untuk mencari kebenaran bagi dirinya sendiri. Dan pada akhirnya di hari hidupnya, saudara, dia mencari kepada roh-roh orang mati supaya dia selamat. Waduh, silakan saudara. Ini ya. Nah, tadi kita baca ceritanya Paulus, kisah Rasul 16. Paulus ini asalnya namanya Saulus, karena dia pergi go internasional, jadi Paulus, saudara ya. Tapi dari kata dasar yang sama, karena dia orang Yahudi, suku Benyamin, Sya'al, Saulus. Kenapa pakai us? Karena dia mengikuti gramatikal orang Yunani, Saul, jadi us, Saulus ya. Tapi dari kata dasar yang sama, Sya'al, bertanya. Orang yang suka bertanya, dia seorang pelajar, saudara ya. Orang yang suka bertanya, pelajar itu, ya talmidik itu adalah orang bertanya. Atau sebenarnya kata bukan bertanya, sya'al itu artinya meminta. Sya'al itu juga artinya meminta, karena kosakata bahasa Ibrani itu cuma 8.000, saudara ya. Misalnya kata panau, ya. Panau itu bisa kata wajah, muka, di hadapan, ya. Atau melawan, nah itu sama tuh, veneu, dikata veneu, di hadapan, di muka, mukanya dia, wajahnya dia, atau melawan, itu dikata veneu, ya veneu atau panel, ya atau menghadapi, nah itu juga veneu, saudara, atau menghadapkan, itu juga veneu. Nah ini sekarang sama, sya'al, juga artinya selain bertanya, juga artinya meminta, to ask, ya artinya meminta. Itu meminta sesuatu, mencari pengetahuan. Tuhan Yesus berkata, sampai hari ini kamu belum minta apa-apa. Nah itu sya'al, saudara. Sampai hari ini kamu belum meminta apa-apa. Dalam bahasa Ibrani itu sya'al. Apa yang kamu minta, saudara? Ya, di situ dibandingkan dengan seorang perempuan yang punya roh tenung. Roh tenung itu dalam bahasa Yunaninya, ya kalau Anda baca kita bahasanya, roh ular piton, saudara. Ya, roh piton, the pitons, pneuma piton, saudara. Roh piton, piton itu ular besar, saudara ya. Memang ular besar piton itu. Karena apa, saudara? Karena roh tenung itu disamakan dengan iblis ular besar, ular tua yang menipumu, saudara. Ya, ketika Anda bertanya-tanya kepada roh tenung, roh orang mati, arwah orang mati, sio horoskop, Anda sedang diikat, Anda sedang bertanya kepada roh ular piton atau ular tua itu, saudara, si ular tua itu yang besar, si bapak segala pendusta. Ketika Anda bertanya kepada spirit ini, Anda sedang masuk di dalam penipuan, Anda sedang dimanipulasi. Kalau Anda belajar sio-sio, ya, atau horoskop primbon, saudara, awalnya kelihatannya bagus, saudara, Anda ikutin. Lama-lama ada dijirat, saudara. Karena primbon horoskop itu, atau sio-sio atau geomansi, itu semua adalah untuk, saudara? Judulnya adalah hari sial. Judulnya hari sial. Ya, weton sial. Ya kan? Weton mati ini kapan? Nah, itu weton mati, saudara. Hari sial, jiong. Itulah orang pitan. Anda yang terbiasa bertanya dengan sio-sio. Anda bertanya mengenai nasibmu, masa depanmu, menyandarkan pada sio, pada horoskop, ya, kepada weton, primbon, kepada dukun-dukun, kepada arwah-arwah. Anda sedang masuk di dalam penyembahan ular piton, ya, tanpa Anda sadari. Dan itu adalah jendela neraka. Dan akhirnya Anda benar-benar dililit oleh ular ini, dilulur ya, dan dibawa ke neraka bersama-sama, saudara. Sial, ya, kayak si Saul, dia bertanya kepada orang mati, saudara, kepada arwah orang mati, sya'al. Orang-orang bertanya-tanya kepada arwah tenung, kepada roh tenung ini, pada roh piton ini, saudara. Anda orang yang suka begitu enggak, saudara? Karena Anda nggak punya iman, saudara. Sama, saya juga ngalamin, saudara ya. Jangan ngomong, enggak, Anda nggak sendirian, saya ngalamin. Cilaka, saudara. Pertamanya, pas lagi, wah, sampai Anda lagi main judi, wah, untung lagi, menang lagi, lama-lama habis. Menang, kalah, gatel, menang,
tambah gatel, supaya nempok yang lama, tambah kalah lagi, habis. Wah, dipercaya saudara, dipercaya karena memang feng shui, ramalan, horoskop itu memperdaya, tarot, ya, itu memperdaya kita, saudara. Hati-hati, saudara. Ya, itulah roh ular piton. Shaul, ya, dia kalau Raja Saul tadi dia jatuh di dalam penyembahan kepada ular piton ini, roh tenung, tapi Saulus, Rasul Paulus, ya, dia lari, dia tengking itu loh, roh ular piton itu. Nah, Anda kalau lagi, walaupun itu ramalan yang baik, ya pokoknya yang baik-baik saya aminkan. Nah, kan Anda suka ngomong begitu kan, jangan saudara. Kalau itu bukan dari Tuhan, dia ngeramal Anda, walaupun itu baik, ya, Anda tengking, dalam nama Yesus aku tengking. Loh ini kan orang, si perempuan dengan roh tenung ini, ini hamba Allah yang maha tinggi, ini hamba Allah yang maha tinggi, menguntungkan dong, promosi kan. Saya pernah digituin saudara ya, waktu di Jerman ya, waktu di Bremen penginjilan, ada penyihir datang di sekitar kami ya. Saya tengking, saya nggak urusan, saya tengking. Mau dia baik, mau nggak kita tengking. Roh penyihir itu kita tengking. Anda kalau walaupun horoskop baik, Anda ada dukun datang tengking dalam nama Yesus. Kalau kan Anda disandra nanti. Anda berpikir Anda berhasil karena tenungannya dia, saudara. Ya disandra. Biar segala yang baik datangnya dari Tuhan, jangan dari roh tenung. Nanti ada disandra. Dalam nama Yesus aku tolak. Sekalipun itu baik ramalannya. Dalam nama Yesus aku tolak semua ramalanmu. Aku hanya mau terima yang baik dari Tuhan Yesus. Gitu Tuhan ya, saudara ya. Ya, Anda kalau masuk di dalam, nggak sengaja. Nah, saya kan sudah terlalu banyak pengetahuan itu ya. Nggak sengaja. Oke, saya terima yang baik dari Tuhan Yesus. Sekali Anda terima yang baik, Anda bisa satu paket terima yang jelek, saudara. Oh, yang baik-baik saja kita amani, yang jelek kita nggak bisa. Anda namanya mengamini satu kitab. Yang baik Anda amini, yang jelek Anda pasti amini. Itu namanya satu paket. Anda nggak bisa. Ya. Ana itu menikah sama saya, ganteng, ganteng, pinter, ya, tapi ya rese juga, saudara. Satu paket, nggak bisa terima. Saya nggak mau ininya kamu, ya nggak bisa, saudara ya. Satu paket. Itu yang ular piton. Dia mentawarkan semua yang kelihatannya yang menawan itu ya. Roh tenung itu kan pertama menawan. Lama-lama Anda makin masuk ke dalamnya, habis Anda, saudara. Anda bisa korbanin segala hal itu untuk mendapatkan pengetahuan. Karena Anda bertanya-tanya masa depan. Siapa yang nggak pengen tahu masa depannya, saudara? Bahkan orang ateis saja pengen tahu masa depannya apa. Dia bikin forecasting dengan metode analisa futurolog apa segala macam, ya kan? Dia pengen tahu, saudara. Bahkan orang-orang ateis, ya, termasuk Stephen Hawking sendiri, saudara. Ya, setia, ya benar ya Yoel, cukup firman Tuhan. Punya rema dalam hidupmu, saudara. Nanti Tuhan, rema itu kan bergema di dalam mimpimu, di dalam penglihatanmu, di dalam nubuatan. Ya, bertanya-tanya baik, ya benar Pak Yance. Tapi kalau Anda kurius, pengen tahu, wah itu hati-hati, saudara. Jangan sampai Anda bertanya kepada yang lain, mendapat pengetahuan yang lain. Oh, hati-hati, saudara ya. Sekali Anda tersandra, saya waktu melepaskan dari sandraan, itu sulit, saudara. Sekarang saya bebas merdeka, saya tidak urusan di dalam nama Yesus. Ya, dari hari ke hari semakin benar. Karena sikap hati kita yang benar. Karena karakter yang benar, saudara. Benar, this is what. Tanya sama Tuhan Yesus. Tanya, saudara. Bertanya, minta sama Tuhan, kata Tuhan. Sampai sekarang kamu belum minta. Minta apa? Minta Roh Kudusnya. Ya, kalau kita berdoa kepada Bapa di dalam nama Yesus, tetapi meminta Roh Kudus itu pada Yesus, saudara. Sampai sekarang kamu belum minta apapun dari itu, mintalah. Minta Roh Kudus itu, saudara ya, supaya Anda dipenuhi Roh Kudus, supaya Anda jalannya mantap dengan iman. Anda nggak bertanya-tanya terus tiap hari. Anda bertanya kepada Tuhan, tapi bukan bertanya-tanya, beda, saudara. Anda sya'al, ya. Tetapi sya'alnya itu bukan bertanya-tanya sehingga Anda kehilangan
imanmu, malah Anda bertanya kepada Tuhan, karena Anda tahu Ia punya segala jawaban dari masalah hidupmu. Dia adalah jawaban dari segala persoalan hidupmu. Ya, saudara ya, bukan klise, saudara ya. Bukan klise, saya beneran, saya mengalaminya sendiri. Akhirnya saya hanya bersandar, berlabuh hanya kepada Yesus. Baca firman Tuhan setiap hari, penuhi hidupmu dengan logos, penuhi tiap hari. Lalu Anda mulai mempraktekannya di dalam cinta. Tiba-tiba itu berkembang, Anda bisa tahu masa depanmu, saudara. Dan Tuhan bukakan. Ya, tiba-tiba Anda juga tidak terlalu tertarik dengan masa depanmu. Tiba-tiba Anda hanya berpikir apa? Hari ini aku berjalan bersama Yesus. Masa depan, ada rancangan Tuhan yang indah. Pengen tahu, saya nggak pengen tahu, saudara. Dulu, karena saya hidupnya susah, tidak berjalan bersama Yesus, tidak di dalam hadirat Tuhan, saya pengen tahu nanti saya bakal jadi gimana. Tapi ketika saya sudah di dalam Tuhan, saya menikmati hari ini berjalan bersama Tuhan Yesus. Bukan nanti, bukan kemarin, hari ini. Saya berjalan dengan Tuhan Yesus. Saya lakukan semua pelayanannya bersama dengan Tuhan. Untuk Tuhan, apapun buat Tuhan. Cintanya itu buat Tuhan. Apapun semua hubungan-hubungan saya, itu semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Nggak kepengen Tuhan masa depan. Hari ini berjalan bersama Yesus. Indah, saudara. Saya jalan sama anak, saudara. Ya, kadang-kadang kita berpikir umur 80 tahun kayak apa, itu tetapi kita menikmati, ya, waktu cinta itu menggebu, kita menikmati jalan, ya nanti pikir nanti, yang penting hari ini aku jalan sama kamu, jangan sama kamu, yang penting hari ini urusan nanti, saudara saya 80 tahun lagi, menikmati jalan bersama dengan pasangan kita, nanti kok udah 80 tahun nggak kebayang, ya nanti masanya nanti, yang penting hari ini aku mengasihimu, aku mencintaimu. Jalan bersama Tuhan Yesus seperti itu. Nanti urusan nanti, saudara. Yang penting hari ini, apakah Anda jalan sama Yesus nggak? Mikirin nanti hari ini aja, Anda lagi jalan sendiri kok, lagi nggak ngurusi kok. Mikirin nanti, aduh kejauhan pikiranmu, saudara. Bertanya-tanya. Nah itu nggak realistis hidupmu, saudara ya. Makanya Tuhan Yesus bilang apa? Kesusahan sehari untuk sehari. Jalani hidup hari ini. Kekhawatiranmu masih khawatir, jangan dong, karena ada Tuhan Yesus. Ya, hari-hari ku lalui bersama Yesus, sukacitaku jalani bersama Yesus, persoalan pencobaan kan ku hadapi bersama Yesus, juru selamatku. Hari setiap hari, saudara, jangan mikir nanti hari ini ada lagi tagih hutang. Jalan sama Yesus, saudara. Nikmat saat itu, saudara. Ini lagi banyak masalah. Jalan sama Yesus. Beras kosong. Jalan sama Yesus. Kita ngalamin. Jehovah Jireh. Lagi sakit, tiap malam kita berdoa buat anak. Jehovah Rafa, Tuhan yang sembuhkan. Ya, itu sakit berat itu ya. Itu untung kita sakitnya di Belanda. Itu di Indonesia udah mati itu, saudara. Kita ngeliat dokter sampai CT scan segala macam bolak-balik. Ya. Aduh kemarin ya 9 bulan kan pada nggak tahu, kita nggak banyak cerita, kita bergumul, saudara. Kita serahkan sama Tuhan, kita jalan sama Tuhan tiap hari ya. Kita beresin hati kita udah bener belum. Wah kita cepat, saudara. Yang penting hari ini kita beres nggak sama Tuhan, mikirin nanti, saudara. Yang penting hari ini kamu beres nggak sama Tuhan. Responmu hari ini masalah beres nggak sama Tuhan. Ya, kalau hari ini kamu beres, nanti masa depanmu bagus. Anda lagi mumet, saudara, ada masalah dalam rumah tanggamu. Ya, ada masalah-masalah di dalam pekerjaanmu, jalan sama Tuhan Yesus. Jangan jalan sendiri dengan kekuatanmu sendiri, suduk sana, suduk sini. Ya, hantam kerompok, hantam sini, menghalalkan segala cara. Hidup sama Yesus, saudara. Kalau hari ini kamu berhidup sama Yesus, responmu benar, ada buah roh dalam hidupmu, masa depan sungguh ada. Masa depan sungguh ada. Masa depan itu sungguh buat milikmu, anggapan tertawa, kata yang 131. Ya, wanita yang bijak itu tertawa masa depannya. Gampang itu. Dia tertawa. Dia bukan meremehkan. Hari ini aku rajut bersama dengan Tuhan. Ketika aku jalan setiap hari dengan Tuhan, masa depan sungguh ada bagi kita. Masa depan itu sungguh indah. Karena Tuhan yang merancangkan. Tapi kalau hari ini kita nggak jalan sama Tuhan, nggak usah mikir masa depan, saudara. Ruwet
Wet angel, wes angel. Tapi kalau hari ini kamu jalan sama Tuhan, ya besok kita bangun lagi tidur, jalan sama Tuhan lagi. Besok jalan sama Tuhan lagi. Memang masalah itu masih ada, tapi kamu jalan sama Tuhan. Masalah-masalah itu kamu responi dengan benar. Masa depan sungguh ada. Tiba-tiba semua baik. Ya, tiba-tiba semua baik. Ya, sebab Dia sungguh sangat baik buat kita semua. Kasih karunia itu cukup bagi kita, saudara. Selama Anda berjalan bersama dengan Dia. Ya. Kita bertanya, mencari Tuhan, karena kata saat juga artinya mencari Tuhan, saudara. Mencari, ya, kita cari Tuhan. Jangan bertanya-tanya, lalu karena kita kurang iman, kita bertanya karena kita percaya Dia punya jawaban. Bukan bertanya-tanya karena kurang iman tadi. Ya, bener nggak nih? Berjalan lagi kerja, ini salah, bener nggak nih? Nah, itu namanya Anda bertanya-tanya kurang iman. Tapi kalau Anda punya iman, sekali jalan melangkah. Anda tanya, bener nggak? Bener, oke, kita jalan. Kayak anak sama saya, bener nggak? Jalan setia, mendampingi saya sampai ke Eropa. Ya, bener nggak kita jalan? Oke, jalan. Wah, jalan sudah mantep. Enggak tiap hari nanya, bener nggak nih, kalau kamu salah? Bener nggak nih? Anda nggak pernah nanya tiap hari begitu. Dia cuma nanya sekali kita ribut gede, saudara. Ya, waktu kita mau berangkat ke Eropa. Cuman sekali kita sepakat jalan, oke, jalan, mantep. Setiap langkah Tuhan sediakan. Langkah dibuka, langkah dibuka, langkah dibuka. Kita punya iman. Bertanya sekali saja, benar nggak Tuhan? Kalau memang Tuhan yang mau, saya akan jalan. Ya, kalau Tuhan yang tuntun saya jalan, saya tidak takut. Itu namanya bertanya. Kalau bertanya-tanya, nanti udah jalan, benar nggak Tuhan ya? Jangan-jangan kita nyasar nih. Jalan lagi, benar nggak ya? Aduh, jangan, saudara ya. Bertanya, minta, cari, soal kepada Tuhan. Karena punya iman, bukan karena keraguan, tapi karena kamu punya iman. Beda ya. Tuhan Yesus memberkati. Silakan, Pak.